Dengan penduduk berlatar belakang suku bangsa yang berbeda, Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kekayaan budaya yang perlu dilestarikan. Pelestarian ini tentu saja mesti melalui pengenalan kepada publik yang lebih luas, dan melibatkan publik itu sendiri berada di tengah-tengah lingkungan budaya tersebut. Pertanyaannya, adakah yang keliru dalam pengelolaan dan pelestariannya ketika wisata budaya di Nusa Tenggara Barat tidak muncul secara masif dalam ranah pariwisata? Pertanyaan ini tentu sesuatu yang wajar ketika berkaca pada fakta bahwa pengelolaan produk budaya sangat jauh berbeda dengan sport tourism yang gegap gempita dan berlari jauh meninggalkan budaya sebagai ruh pariwisata itu sendiri. Dalam berbagai event tradisi budaya, wisatawan masih cenderung sebagai penonton, sebagaimana halnya mereka menyaksikan suatu pemandangan alam. Mereka belum terlibat sebagai orang yang berada di tengah-tengah budaya. Sedangkan dalam ranah kreatif tourism yang berkembang sekarang ini, wisatawan memerlukan wahana interaksi dengan masyarakat lokal untuk menambah pengetahuan sehingga bisa memahami budaya itu sendiri. Fakta-fakta tradisi budaya belum dikemas untuk konsumsi wisatawan, atau dengan kata lain melibatkan wisatawan di dalamnya, menunjukkan bahwa kreatif tourism belum berkembang. Sementara ini, budaya setempat yang dilakoni masyarakat lokal sebagai pesona bagi wisatawan, masih jauh panggang dari api. Wisatawan masih memotret prosesi pada produk budaya itu. Mereka tidak menjadi bagian yang diabadikan sebagai subjek dari tradisi itu. Kenyataan ini memang tidak salah, namun menjadikan wisatawan memiliki tambahan pengetahuan adalah sesuatu yang berkesan untuk meninggalkan kenangan. Menyoal fakta-fakta itu, apakah wisata budaya dalam perspektif kreatif tourism di Nusa Tenggara Barat sulit dilakukan? Jadi menyambung apa yang dibicarakan oleh Prof. Darmo kemarin itu sebenarnya kan masih menyinggung tingkat kreatif tourism itu kan dalam tataran mungkin lebih banyak ke kuliner gitu. Ya memang si kuliner itu juga bagian dari sebuah produk budaya gitu. Saya sudah sering mengatakan itu bahwa kalau kita berbicara tentang pariwisata, salah satu yang terunik sebenarnya di dalam pariwisata itu sebenarnya adalah budaya yang tidak pernah sebenarnya dimiliki oleh budaya lain, karena setiap budaya itu sebenarnya kan punya keunikan masing-masing. Nah, keunikan yang dimiliki inilah yang sebenarnya menjadi sebuah daya tarik. Dalam hal ini ya memang butuh kemasan gitu. Jadi bagaimana mengemas agar produk-produk budaya ini sebenarnya adalah menjadi sebuah kreatif tourism dalam hal ini. Nah, kreatif tourism dalam hal ini kan kita harus bisa memaknai bagaimana mengemas budaya kita dengan baik agar orang bisa memahami budaya itu sendiri atau budaya kita sendiri itu boleh dikatakan ada sesuatu yang bisa dia dapatkan, terutama ya dari sisi pengetahuan. Apa sih kearifan-kearifan yang bisa dia dapatkan yang tidak dia temukan misalnya di negara mereka atau di tempat lain gitu. Karena kunci di dalam kita mengembangkan pariwisata budaya itu kuncinya sebenarnya adalah ada pada masyarakat pemilik budaya itu. Mau ndak pemilik budaya itu justru mengemas budayanya itu dengan baik. Nah, karena di sini kan kadang-kadang budaya ini kan masih dikontraskan ini dengan agama gitu. Nah, ketika ini dibenturkan dengan agama budaya ini yang agak susah kita sebenarnya untuk menyelamatkan bagaimana budaya itu menjadi sebuah bagian dari daya tarik pariwisata. Kalau kita ambil contoh di KLU kan kemarin mulut adat itu kan di Bayan kan dia dihadiri juga oleh wisatawan kan. Kemudian di Lombok Timur itu ada juga tradisi-tradisi budaya kayak di Pringgebaye itu tradisi yang itu sebetulnya kan bisa dimasuki kan. Nah, sebetulnya modalnya kalau di KLU itu dia modalnya apa sehingga dia bisa dimasuki untuk menjadi sebuah paket yang melibatkan wisatawan juga untuk hadir.
Ya, kemudian apa lemahnya di Lombok Timur misalnya? Padahal mungkin mereka welcome juga, cuma masalahnya enggak gini kan, sampai. Sebenarnya kalau Lombok Utara cukup berhasil itu karena punya satu keunikan yang mereka punya itu adalah di samping memang adat, memang dia punya situs-situs budaya. Nah, situs budaya ini sebenarnya menjadi bagian penguat gitu dari sebuah produk budaya. Itu situs itu sendiri sebenarnya bisa banyak dimiliki oleh daerah-daerah kita sendiri. Misalnya seperti di Lombok Timur misalnya, kalau tidak salah di daerah Lenek itu kan banyak situs yang sebenarnya ada hubungannya dengan budaya. Jadi situs itu sendiri semestinya harus diselamatkan dan itu bisa menjadi sebuah daya tarik dan itu bisa dijadikan sebagai pusat daripada perhelatan-perhelatan budaya gitu. Nah, kalau misalnya kita memang ingin mengembangkan pariwisata budaya, memang harus sedikit agak dibedakanlah dengan agama begitu. Nah, karena sekarang ini kan yang banyak kan dibenturkan dengan agama, dianggap bahwa tradisi-tradisi yang dikembangkan itu adalah bukan perintah agama. Ada yang mengatakan bahwa itu syirik dan lain sebagainya. Nah, kalau itu yang kemudian lebih dikedepankan, maka sulitlah atraksi-atraksi budaya itu yang kaitannya dengan daya tarik pariwisata itu akan berkembang gitu. Kemudian kalau kita lihat posisi pemerintah di sini sebetulnya bagaimana posisi mereka itu untuk menjadi memfasilitasi masyarakat dengan wisatawan itu sendiri kan. Kalau kita lihat di bidang olahraga mereka begitu digenjot kan oleh pemerintah kan. Sport tourism ini, tapi di budaya kita masih lihat sangat minim untuk melakukan hal yang sama seperti di sektor olahraga itu. Ya, karena persoalannya adalah sebenarnya bahwa banyak di antara aparat pemerintah yang sebenarnya yang ada hubungannya misalnya dengan pariwisata budaya ini tidak banyak memahami tentang budaya. Ya semestinya kalau pemerintah ingin mengembangkan budaya sebagai salah satu daya tarik wisata, itu semestinya harus banyak melibatkan ya budayawan-budayawan itu sendiri. Karena tokoh-tokoh budaya, pelaku-pelaku budaya terutama ini memang harus banyak dilibatkan gitu. Jadi kalau ini tidak dilibatkan, jadi hanya pemerintah mau berjalan sendiri, mau hanya ingin menjual saja produknya itu, saya yakin bahwa itu akan mengalami kesulitan di kemudian hari. Karena yang paling penting ini sebenarnya juga bagaimana kita mengikutkan misalnya akademisi misalnya di dalam membuat satu kemasan budaya yang saya kira bahwa akademisi ini kan juga banyak punya ide-ide, punya perbandingan misalnya di tempat lain yang barangkali nanti akan bisa menjadi salah satu produk yang nanti akan bisa memberi inspirasi pada daerah-daerah lain. Karena saya pikir bahwa Lombok ini satu yang unik gitu. Jadi uniknya itu apa? Karena justru orang sering mengatakan atau budayawan sering mengatakan bahwa Lombok ini sebenarnya adalah pertemuan antara budaya barat, budaya dari Jawa atau budaya dari barat, kemudian dipertemukan dengan budaya yang berasal dari timur. Nah, sehingga antara Jawa misalnya yang boleh dikatakan masih membawa nuansa Hindunya, kemudian timur dengan budaya Melayunya yang kental dengan keislamannya, justru inilah sebenarnya keunikan Lombok yang sulit sebenarnya kita temukan di tempat lain gitu. Itu agar tidak terjadi semacam pengaburan mana budaya, mana agama kan di sini, mana penerapan agama, mana budaya, apa perlu memang dipilah dulu kan sehingga untuk memudahkan kita menjual produk-produk budaya itu sendiri kan. Sekarang kan masih ada mispersepsi lah. Dikira misalnya rangkaian ini adalah bagian dari syariat, misalnya tidak boleh dicampur baurkan. Itu kan yang sebetulnya masih kabur kan. Apakah perlu pemilahan itu dulu melibatkan akademisi untuk dipaketkan? Saya pikir agak sulit sebenarnya kalau seandainya itu terjadi pemilahan itu. Karena kehadiran budaya itu dengan kehadiran agama itu. Ketika agama memasuki satu wilayah, dia pasti akan berkolaborasi dengan agama itu sendiri. Nah, sehingga ada di bagian-bagian tertentu misalnya pada saat paling contoh yang paling real misalnya dalam perkawinan. Nah, dalam perkawinan ini sebenarnya
ada dua hal yang di situ yang kita lihat. Bagaimana sebenarnya adat itu bisa berjalan. Makanya disebut dengan istilah adat aji gamu itu sebenarnya. Gamu di situ sebenarnya adalah bagaimana agama itu juga bisa berjalan, adat itu juga bisa berjalan begitu. Nah, ketika misalnya masyarakat mau memahami adat aji gamu ini sebenarnya kan satu hal yang sebenarnya boleh kita katakan bahwa ini sesuatu yang unik yang kita miliki di sini. Begitu. Dan memang di mana-mana kok justru antara agama dan budaya ini sulit untuk dipisahkan gitu. Karena inilah sebenarnya keunikan, boleh dikatakan budaya-budaya Nusantara itu keunikannya kan ada di situ sebenarnya. Itulah yang seperti yang dikatakan bahwa rohnya daripada pariwisata itu sebenarnya ada di budaya gitu. Karena budaya ini unik, tidak bisa dimiliki oleh komunitas-komunitas yang lain gitu. Tapi kalau masih terjadi misalnya salah mispersepsi antar berbagai pihak tentang budaya dan agama, bagaimana budaya ini bisa mendatangkan wisatawan dari luar tuh, apa yang harus dilakukan? Saya kira kalau misalnya kita ingin mendudukkan budaya itu sebagai sebuah produk budaya, dalam artian adalah untuk kepentingan adalah industri pariwisata, ya memang harus kita ansih bahwa ini adalah produk budaya yang menjadi daya tarik wisata adalah khusus untuk produk budaya. Jadi jangan kita masalahkan gitu. Kalau sepanjang ini mau terus dimasalahkan, tidak akan pernah kita punya misalnya, ini paket budaya perkawinan misalnya, perkawinan Sasak. Nah, jadi seperti apa perhelatan orang Sasak gitu. Dan itu kan perhelatan itu sebenarnya adalah perhelatan, boleh dikatakan ini adalah produk budaya sebenarnya adalah untuk kepentingan industri. Seperti yang kita lihat di Bali misalnya. Orang bisa memisahkan antara budaya dengan agama, walaupun di dalam budaya sendiri sebenarnya ada agama. Banyak orang keberatan karena itu. Tetapi ketika orang bisa memahami bahwa ini adalah produk budaya yang sebenarnya adalah untuk kepentingan industri, karena ini bisa memberi kesejahteraan kepada masyarakat. Ya istilahnya bukan berarti kita melecehkan budaya, tidak. Karena produk budaya ini kan sebuah proses sebenarnya. Gitu. Apakah ini memang berangsur-angsur akan dipahami sehingga dibiarkan aja karena lama-lama masyarakat akan paham untuk budaya ini memang akan dijual dalam tanda petik juga kan? Ataukah memang perlu mempercepat dengan berbagai macam pendekatan oleh pemerintah? Saya kira memang perlu pendekatan itu, Pak. Jadi perlu pendekatan, atau paling tidak misalnya pemerintah bisa menjadikan salah satu wilayah misalnya atau pilot proyek lah semacam itu. Jadi bagaimana produk budaya di situ dikemas, kemudian dia bisa jual dalam tanda petik begitu ya, dijual dalam tanda petik bahwa ini adalah produk budaya, ansih adalah produk budaya untuk kepentingan pariwisata. Jadi bagaimana agar orang lain atau wisatawan sendiri juga paham terhadap bahwa orang Sasak itu punya budaya seperti ini loh. Nah, dalam soal ini apakah pemerintah perlu membentuk tim khusus sebagaimana mereka juga membentuk tim dalam bidang olahraga kan? Misalnya untuk WSBK segala macam kan ada tim-timnya sendiri kan? Atau menyerahkan ke dinas pariwisata saja? Saya kira ini sebenarnya bisa keterlibatan pemerintah, tapi tidak perlu banyak begitu dalam artian. Jadi kita harus bisa menyerahkan kepada yang punya budaya dulu gitu. Nah, jadi bagaimana dia bisa memilah mana budaya mereka yang memang bisa untuk di istilahnya diperkenalkan kepada wisatawan sebagai sebuah produk budaya yang memang bisa dijual, dan mana yang sebenarnya tidak kan begitu. Jadi dalam satu rangkaian itu kan ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Artinya pada bagian mana wisatawan bisa ikut terlibat, itu dipilah juga kan. Nah, misalnya perkawinan, apakah ketika dia menggunakan pakaian adat boleh atau tidak? Ya. Itu kalau dibolehkan ya bisa gitu kan. Ya, jadi seperti itu Pak. Jadi harus fleksibel itu. Jadi kalau memang kita mau mengembangkan dan ingin memperkenalkan produk budaya kita kepada wisatawan mancanegara, ya memang kita harus berbuat seperti itu. Kalau kita tidak mau berbuat seperti itu, tidak akan pernah. Gitu. Kita akan bisa menjual produk budaya ini dalam tanda petik sebagai sebuah daya tarik wisata gitu. Dan pada akhirnya selama ini menurut Pak Yasi sendiri yang sudah sanggup menjual produk budaya itu daerah mana?
Yang sebenarnya sudah sanggup kan, yang paling real adalah Lombok Utara kan. Nah, Lombok Utara ini kan sudah sejak beberapa mungkin puluhan tahun yang lalu sebenarnya sudah, cuman kan kemasannya yang belum bagus lah. Masih jadi penonton juga wisatawan itu kan. Masih jadi penonton. Untuk juga, menjadi pelaku itu belum jadi pelaku gitu. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi PR kita bersama. Ini mudah-mudahan dengan hadirnya mahasiswa STP Mataram ini ke desa-desa wisata, kebetulan kita punya ada di Karangbajo misalnya sebagai desa budaya, kemudian di Senaru, di Bayan misalnya. Ini sebenarnya kalau masyarakat Bayan saya kira cukup welcome untuk memperkenalkan budaya. Karena yang masuk ke Bayan ini kan boleh dikatakan sudah sangat banyak orang-orang masuk. Nah, cuman kan masyarakat Bayan ini sedang kebingungan kira-kira yang mana bisa untuk istilahnya diperkenalkan kepada wisatawan sehingga wisatawan itu terlibat di dalamnya yang boleh. Karena ada beberapa tempat di Lombok Utara yang tidak boleh dimasuki oleh orang luar gitu. Kalau dia masuk ke dalam kan ada beberapa aturan misalnya. Oh, dia tidak boleh pakai pakaian dalam, dia harus pakai pakaian adat semua. Jadi kalau tidak begitu tidak boleh masuk di dalam. Nah, itu. Dibuat aturannya kan? Ada aturannya itu. Nah, sekarang siapa yang tunduk sama aturan itu bolehlah masuk di dalam begitu. Terlepas dari terjual tidaknya dalam tanda petik ini kan wisata budaya itu ke wisatawan, apakah selama ini wisatawan juga masih cenderung sebagai penonton seperti hanya dia menonton pemandangan alam? Kalau menonton kan mungkin tidak ada kesan juga, hanya sekedar saya menonton mulut adat Bayan ya kan, banyak penonton. Tapi kalau mereka ikut sebagai pelaku kan lebih berkesan ya. Iya, saya kira yang terjadi selama ini pada produk-produk budaya yang dijadikan daya tarik wisata di Lombok ini kan masih sebatas itu. Jadi keterlibatan wisatawan belum maksimal gitu. Dalam artian dia belum bisa merasakan itu berada di dalam lingkup budaya itu gitu. Misalnya dipakaikan pakaian adat, diberikan selendang kayak gitu ya masih belum. Sudah ada sebenarnya dari dulu itu kan. Dulu kan sebenarnya sudah ada, sudah banyak. Tapi kan dalam batas-batas tertentu saja untuk menunjukkan bahwa oh ini ada wisatawan yang mau pakai pakaian adat gitu. Tetapi kalau misalnya yang saya maksudkan dengan terlibat kan bukan dalam bentuk aksesoris saja kan, tapi terlibat bagaimana dia bisa merasakan ikut ada di dalamnya gitu. Nah, dalam mulut adat ini mulut apapun kan pasti ada masak-memasaknya apa. Ini kan era semacam era pariwisata kuliner ini kan, karena sebulan penuh masyarakat Lombok ini maulidan kan bergilir. Nah, bagaimana sekarang kalau kita lihat kok tidak dipasarkan dengan baik gitu kan? Ya, sebenarnya kalau misalnya kita bicara kuliner sebenarnya banyak Pak ya. Satu misalnya ada perang topat. Kemudian yang kedua misalnya ada lebaran topat kan. Itu kan kuliner, ada hubungan dengan kuliner. Kemudian misalnya maulid adat, itu tidak ada dipisahkan dengan kuliner semua kan. Nah, semua produk-produk kuliner itu sebenarnya kan bisa dijadikan semacam paket. Misalnya paket produk untuk maulid adat misalnya, paket kuliner maulid adat misalnya. Nah, kalau misalnya Bapak undangan di maulid adat itu kan ada beberapa piring gitu kan. Nah, cobalah kita jadikan sebagai salah satu paket, misalnya kita tata dengan baik, apa yang mesti harus ada, seperti apa sistem pengolahannya, di mana harus tempatnya. Saya pikir itu pasti ada tata keramanya di dalam orang mengolah dan ada orang menempatkan makanan-makanan itu. Dan belum ada kelihatannya pelaku-pelaku wisata yang sanggup menjelaskan kepada wisatawan tentang maulid adat. Ya, nah itulah Pak. Misalnya lebaran topat misalnya. Kalau dulu kan pernah ada lomba ketupat terbesar misalnya waktu di Batu Layar, Pak, kalau Pak masih ingat sekitar tahun 90-an itu kan. Bagaimana orang berlomba untuk membuat ketupat yang paling besar misalnya. Nah, sehingga misalnya di situ sudah ada kulinernya. Kalau ketupat dalam masyarakat Sasak yang pas pasangannya untuk lauknya seperti apa gitu. Itu sudah ada sebenarnya gitu. Nah, kalau ini sebenarnya bisa dikemas kemudian istilahnya kita revitalisasi lah semua itu. Saya pikir ini akan menjadi sebuah daya tarik yang luar biasa. Nah, ini yang mulai dihilangkan kan, orang malah mengatakan justru untuk apa lebaran topat, kita cukup lebaran
anu saja gitu loh, Lebaran Idul Fitri saja gitu. Nah, titik lemah menurut Pak Yasir pemerintah dalam memasarkan produk wisata budaya ini apa, di mana? Apakah dari koordinasi antar stakeholder yang kurang atau apa? Saya pikir keseriusan pemerintah ini penting, Pak. Nah, itu yang pertama, keseriusan bahwa bagaimana kita menghargai budaya sebagai roh dari pariwisata itu sendiri. Kemudian yang kedua, mestinya harus pemerintah itu melibatkan pelaku-pelaku budaya. Jadi kita harus menyelamatkan orang-orang yang masih paham dengan budaya itu sendiri. Itu yang harus terselamatkan. Dia harus misalnya melakukan identifikasi, melakukan penelitian lebih dalam lagi tentang masalah itu. Nah, sehingga dari situ kita akan mampu untuk membuat kira-kira apa produk budaya yang sebenarnya bisa kita lakukan agar di antara masyarakat dan pemerintah ini tidak terjadi semacam benturan gitu. Jadi masyarakat itu bisa menerima kebijakan pemerintah dan pemerintah bisa akan memperkenalkan lebih luas lagi produk-produk budaya masyarakat itu, sehingga tidak lagi terjadi benturan. Jadi pemerintah sendiri bersikeras, kemudian masyarakat tidak mau gitu, karena ada seperti itu yang sering terjadi gitu. Kenapa mesti itu harus dijual? Tidak boleh itu, kadang-kadang ada seperti itu. Nah, ini perlu ada dua-duanya harus duduk bersama.